Selamat siang, perkenalkan saya Munastuti. Pada kesempatan kali ini saya membawakan analisis kasus etika bisnis dengan judul Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Indonesia berdasarkan laporan dari Tempo.co tahun 2023. Kasus ini membahas 5 contoh nyata kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, di Sulawesi Tenggara, kegiatan tambang nikel menyebabkan pencemaran air laut yang berdampak langsung pada mata pencarian nelayan. Air menjadi keruh, biota laut berkurang, dan masyarakat kehilangan sumber penghidupan yang telah mereka andalkan selama puluhan tahun. Di Kalimantan, bekas tambang batu bara meninggalkan lubang-lubang yang tidak direklamasi. Lubang itu kemudian terisi air hujan dan menjadi danau berbahaya. Dalam laporan Walhi dan Jatam, tercatat lebih dari 40 anak meninggal tenggelam di lubang tambang sejak 2011. Lalu di Papua dan Kalimantan Barat, tambang emas ilegal menggunakan merkuri yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Zat ini mencemari sungai yang digunakan masyarakat untuk mandi dan masak. Hasilnya, tingkat gangguan kesehatan meningkat tajam. Kalau kita lihat dari kacamata etika bisnis, aktivitas ini melanggar beberapa prinsip penting. Pertama, prinsip tanggung jawab sosial. Perusahaan seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara profit, people, dan planet. Tiga pilar utama dalam konsep triple bottom line. Kedua, prinsip keadilan. Masyarakat sekitar tambang menanggung dampak pencemaran dan kehilangan sumber daya alam. Sedangkan keuntungan hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Ini menunjukkan distribusi beban dan manfaat yang tidak adil. Yang ketiga adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Banyak perusahaan tambang yang tidak membuatkan laporan hasil audit lingkungan secara publik. Beberapa bahkan mengabaikan kewajiban reklamasi pasca tambang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap prinsip non-malevolence, yaitu tidak merugikan orang lain. Aktivitas tambang yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan ekologis jelas melanggar prinsip moral paling dasar dalam etika bisnis. Nah, sekarang kita lihat siapa aja stakeholders yang paling dirugikan. Yang pertama adalah masyarakat lokal. Mereka kehilangan akses terhadap air bersih, tanah produktif, dan sumber makanan alami. Banyak petani yang tidak bisa lagi menanam, nelayan kehilangan hasil tangkapan, dan tingkat penyakit kulit serta penampasan meningkat. Kedua, dari sisi pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah akhirnya menanggung biaya beban pemulihan lingkungan, sedangkan pendapatan jangka panjang dari sumber daya alam menurun karena kerusakan ekosistem. Yang ketiga, perusahaan tambang lain yang patuh terhadap aturan. Perusahaan ini ikut terkena imbas reputasi negatif industri tambang secara keseluruhan. Padahal, sebagian perusahaan telah berusaha menjalankan praktik tambang berkelanjutan. Dan yang keempat tentunya lingkungan alam. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah kerugian ekologis yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Dan yang terakhir adalah generasi mendatang. Mereka akan mewarisi bumi yang rusak dan kehilangan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, bagaimana cara agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan? Pertama, penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Pemerintah perlu menindak perusahaan pelanggar tanpa pandang bulu. Tidak cukup hanya dengan denda administratif, izin operasi juga harus dicabut jika terbukti melanggar etika dan hukum lingkungan. Kedua, audit etika dan lingkungan wajib dilakukan secara berkala. Audit ini sebaiknya melibatkan lembaga independen agar hasilnya objektif dan dapat dipercaya publik. Yang ketiga, pelibatan masyarakat lokal. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan tambang karena mereka lah yang paling terdampak secara langsung. Dan yang keempat adalah penerapan prinsip ESG harus menjadi syarat utama bagi investor dan bank untuk mendanai proyek tambang. Dengan begitu, perusahaan terdorong menjalankan praktik yang lebih bertanggung jawab. Dan yang kelima, edukasi etika bisnis bagi pemimpin dan manajemen perusahaan. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena ketidaktahuan hukum, tetapi karena lemahnya kesadaran moral dan empati sosial. Terima kasih sudah menyimak analisis saya. Saya Nastuti, dan semoga kita semua dapat menjadi bagian dari generasi pemimpin bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Terima kasih.